Kak Gaisan, stop, teriak Aluna sambil menarik Gaisan mundur. Tentu saja tenaga Aluna tak akan bisa menahan Gaisan. Ampun kak, maaf, aku tak, ucap Bian sambil berusaha untuk melindungi wajahnya. Buk, 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 Reza dengan cepat berlari mendekat. Dia sadar dia telah melakukan kesalahan besar. Dia hanya ingin Aluna dan Bian berhenti mengobrol, tapi yang terjadi malah lebih buruk. Memancing emosi Gaisan Abellano sama saja menjerumuskan Gaisan ke jurang emosi yang mampu menjeratnya lebih dalam. Kak, cukup, teriak Reza. Reza menarik Bian dan berdiri di depan Gaisan. Cukup kak, Reza meringis. Kini wajah Bian yang lumayan tampan itu menjadi lebam. Gaisan menarik napas. Tanpa kata dia langsung menarik Aluna. Kau urus dia Reza, kami pulang duluan. Aluna tak bisa menolak saat tangan Gaisan menariknya menjauh. Tolong Bian, ucap Aluna pada Reza dengan kode saja. Takut Gaisan semakin marah. Bukan rasa senang yang dirasa Reza. Melihat wajah sedih Aluna, hatinya semakin tersiksa. Rasa di hati Reza menjadi campur aduk. Di situ sisi dia tak ingin melihat Aluna bersama Bian, tapi melihat wajah Aluna yang menangisi Bian begitu hatinya sama saja sakit. Reza menoleh pada Bian. Di mana mobilmu? Tanya Reza. Melihat Bian yang meringis kesakitan membuat jiwa kepedulian Reza kian meronta. Mari kakak antar ke rumah sakit. Tanpa ucapan Bian memberikan kunci mobilnya pada Reza. Hening. Reza melirik sesaat pada Bian yang masih kesakitan. Berani sekali dia suka dengan gadis pujaanku, atau ku tendang saja dia dari mobil sekalian. Kini jiwa pencemburu Reza mendominasi. Reza, kau punya berapa banyak jiwa sih? Reza memalingkan wajahnya, pura-pura melihat spion di kanan. Reza tersenyum kecil. Rasakan niatmu untuk berduaan dengan Aluna. Aku gagalkan. Reza menyupiri mobil Bian dengan kecepatan sedang. Sementara Bian masih meringis kesakitan. Bian melihat wajahnya di kaca. Heran sendiri Reza pada sikapnya. Padahal dia sendiri tadi yang mengirim video itu pada Gaisan. Tapi sekarang Reza sendiri pula lah yang mengantar Bian ke rumah sakit Cinta Sehat. Ya Tuhan, lebam biru, ucap Gaisan. Reza melirik, tampak Bian sangat frustasi. Pipi kanan dan dagunya sedikit biru. Maafkan Kak Gaisan ya, seharusnya kau tahu diri. Masa romantisan begitu dengan wanita yang belum halal untukmu, ucap Reza sok agamis dan sok kebaikan. Bian menoleh pada Reza. Bian tahu jika Gaisan dan Reza adalah kakaknya Aluna. Tapi Bian tak tahu jika keduanya sudah kembali ke Indonesia. Maaf, kami berdua tadi hanya latihan, besok ada ambil nilai drama. Dek, jantung Reza mencelos kaget. Drama? Iya, besok kami ambil nilai drama, tadi aku sedang latihan sebentar dengan Aluna. Dia jadi putri dan aku jadi pangeran. Hiks, sumpah Reza kaget. Reza benar-benar tak tahu jika adegan so sweet tadi hanya latihan drama. Sekarang kakak antar ke rumah sakit Cinta Sehat ya. Tak jauh dari sini. Biar lebam di wajahmu diobati. Bian mengangguk. Reza merogoh kantongnya. Reza dalam keterkejutan luar biasa saat meraba sakunya rata. Reza sangat jarang bawa dompet karena apa-apa selalu dibayari oleh Gaisan. Kenapa kak? Tanya Bian yang melihat kepanikan Reza. Dompet kakak tertinggal di rumah. Tapi tenang aja. Reza mencari nomor handphone Abi Raihan. Abi tolongin Reza, ucap Reza saat wajah Abi sudah terlihat. Tolong apa? Reza sekarang ada di ruang dokter Joko, tapi Reza lupa bawa duit. Reza mau hutang dulu. Dokter Joko menahan tawa mendengar ucapan Reza. Apalagi kini Reza berdiri di sisi dokter Joko agar Abi Raihan percaya. Iya, dokter Joko masukkan saja ketagihan saya, dia anak bungsuku. Iya Pak Raihan. Setelahnya Reza pun mengantar Bian pulang dan meminta maaf pada orang tua Bian atas kejadian itu. Beruntung, karena Bian mengaku pada orang tuanya jika itu salahnya sendiri. Maka orang tua Bian tak memperpanjang masalahnya. Reza keluar dari rumah Bian setelah berpamitan.
Segera dia membuka handphone untuk menelepon ojek online. Ya Allah, Reza mendesah lesu saat melihat handphonenya padam karena habis baterai. Malu rasanya jika dia masuk lagi ke rumah Bian untuk minta antar pulang. Tak ada pilihan selain jalan kaki. Reza menyeka keringat yang mengucur di perumahan mewah itu. Tak ada ojek yang lewat. Langkah kaki kian lemas seiring makin tajamnya sinar mentari. Pagar-pagar rumah yang menjulang tinggi seakan menyoraki diri. Ganteng-ganteng kok jalan kaki. Malu diri ini untuk merutuki keadaan karena aku cukup tahu diri. Saat ini si penulis sedang memberikan pelajaran padaku agar aku berbenah diri. Beruntung Reza bertemu dengan security di perusahaan milik Papa Gibran. Pak Reza rajin sekali olahraga siang begini. Mau ikut tes masuk tentara ya? Aku sedang membentuk otot betis, ucap Reza. Ya sudah, saya permisi dulu kalau begitu. Mau kerja. Saya ikut, ucap Reza buru-buru. Saya lupa jika Papa menyuruh saya ke kantor. Yakin mau naik motor saja. Yakin semua motor sama saja asalkan bisa jalan. Reza duduk di boncengan. Setelah sampai, Reza minta antar pulang oleh sopir dengan mobil kantor. Sesampainya di rumah, Reza melihat Aluna menangis di balkon atas. Nah, maaf ya, kakak tak tahu jika kalian hanya latihan sandiwara. Tak apa, aku sudah menjelaskan semuanya pada mama dan papa. Kalau begitu berhentilah menangis. Aku malu besok ketemu dengan Bian, lirih Aluna. Dia tak salah apapun tapi digebukin begitu. Reza menarik napas. Aluna pasti sudah menelepon Bian dan melihat mukanya. Kakak tadi sudah minta maaf padanya dan dia bisa mengerti dengan keadaan Kak Kaisan. Iya, Bian memang anak baik. Aku sedih kapan Kak Kaisan bisa berubah. Selalu saja emosian begitu. Sabar, ucap Reza singkat. Reza meraba dadanya. Sungguh dia menyesal. Karena hatinya terjebak cemburu membuat nyawa anak orang hampir hilang di tangan Kaisan. Mau kakak masakin mie kuah enggak? Kakak lapar, kalau mau sekalian kakak masakan untukmu. Telurnya satu saja, awas lupa cabenya dan sekalian jus jeruknya juga. Oke Tuan Putri, ucap Reza bersemangat. Reza bekerja menjadi asisten pribadi Kaisan yang menggantikan Papa Gibran sebagai pimpinan Sky Corporation. Sedikit demi sedikit Reza menabung sebagai bekal untuk masa depan. Semangat Reza mendadak sirna saat Papa Gibran menjodohkan Aluna dengan Ziko. Ya Allah, kenapa cintaku kandas sebelum terungkap, batin Reza. Reza menatap Aluna yang terus tersenyum. Begitu pula Ziko. Saling menyukaikah mereka? Tanya Reza dalam hati. Reza mengedarkan pandangannya. Papa Gibran, Mama Santi, Kaisan, dan Nela saudara tiri Aluna semuanya tampak bahagia. Tawa yang kulihat tapi perih yang kurasa, semakin menggandakan luka di dalam dada. Batin Reza saat melihat Aluna tersenyum pada Reza. Wahai Kelora, kurasa engkau harus padam sebelum berkobar menyala. Ziko memang lebih pantas mendampingi Aluna. Semua keluarga Abelano menerima Ziko dengan baik. Bagaimana jika Aluna bersama diriku? Apakah mereka juga akan sebahagia ini? Reza menarik napas berkali-kali, agar sesak di dadanya berkurang. Reza cukup tahu diri terlahir sebagai anak yatim piatu yang ditemukan di kotak sampah di depan panti asuhan membuat Reza berkecil hati. Dia merasa tak pantas dan Reza pula tak ingin dianggap tak tahu diri. Ya Allah, dari sekian banyak manusia di dunia ini, kenapa hamba yang engkau pilih untuk berada di kotak sampah? Siapa sebenarnya orang tuaku? Siapa ibu yang telah melahirkan aku dan membuangku begitu saja? Batin Reza. Jikalau saja diriku memiliki keluarga seperti Ziko, tentu rasa sakit ini tak akan aku alami.